Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulul Maula azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita puji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini sebab Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, terutama sebagai seorang hamba yang beriman, sebagai seorang hamba yang masih diberikan nikmat Islam. Dan cukup bagi kita dengan dua nikmat ini merasa menjadi hamba Allah yang paling beruntung dalam kehidupan kita. Sebab nikmat Islam ini hanya Allah berikan kepada hamba yang terpilih. Dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam ini. Sebab itulah dalam zikir pagi dan petang kita, salah satu kalimat doa dan juga zikir yang kita sebutkan adalah asbahna ala fitratil Islam. Di pagi hari ini, di subuh hari ini, kita masih di atas fitrah kita sebagai seorang muslim. Karenanya nikmat Islam ini mesti kita jaga, mesti kita pelihara, mesti kita rawat selayaknya kita menjaga dan merawat tanaman yang mungkin ada dalam pekarangan rumah kita. Kita sirami, kita pupuk, kita pagari, berikan dia cahaya. Agar apa? Agar senantiasa hidup, segar. Sebab itulah dalam banyak kesempatan Rasul bertanya kepada para sahabatnya dengan pertanyaan, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Dan para sahabat tahu kemana arah pertanyaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka menjawab bukan hanya dengan jawaban alhamdulillah kami sehat wahai Rasul, alhamdulillah kami baik wahai Nabi. Tidak. Ya, justru para sahabat kemudian mengatakan asbahna mu'minan billahi haqqan. Di subuh hari ini, di pagi hari ini, kami dalam keimanan yang sebenar-benar iman. Karena memang itulah hakikat daripada kabar kita yang sebenarnya adalah tentang keimanan kita. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita dalam keadaan iman yang sebenarnya, dalam keislaman yang baik. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai akhir hidup kita. Dan salah satu usaha kita untuk merawat keimanan kita tersebut dan keislaman kita tersebut adalah hadirnya kita di majelis ilmu ini. Karena ilmu bagi keimanan itu seperti air yang menyuburkan, yang menumbuhkan. Karena salah satu sebab bertambahnya iman itu adalah al-ilmu. Salah satu faktor penambah iman apa Ibu? Ilmu. Ya. Sebagaimana dulu para sahabat mengatakan ta'allamnal imana wa ta'allamnal qur'ana fazidna imana. Kami belajar tentang keimanan. Kami juga belajar tentang Al-Quran sehingga bertambah iman kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita. Dalam satu kesempatan Rasul pernah bertanya di hadapan para sahabat, siapa yang di pagi hari ini di antara kalian yang sedang berpuasa? Ada Ibu di antara Ibu yang sedang berpuasa hari ini? Ibu, ada?
Ada yang sedang puasa hari ini tidak? Sama, para sahabat saat itu diam semuanya. Sakatu jami'an, semuanya terdiam. Kecuali ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang kemudian mengangkat tangannya seraya mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Dan dia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Rasul bertanya lagi secara random, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh para sahabat. Kalaulah para sahabat tahu akan ditanya pertanyaan tersebut, maka mereka pasti akan menyiapkan diri mereka untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya. Nah, pertanyaan kedua, kata Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang pagi hari ini sudah menjenguk orang sakit? Ada ibu yang tadi sempat jenguk orang sakit dulu hari ini tadi ada? Enggak ada. Sama dengan para sahabat, semuanya diam. Kecuali ada satu orang yang mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Aku wahai Rasul. Dan dia lagi-lagi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah, siapa di antara kalian yang pagi hari ini sudah mengiringi jenazah? Ada ibu yang tadi pagi takziah barangkali tetangga saudaranya? Nggak ada ya? Sama, para sahabat semuanya diam. Tidak ada yang menjawab, kecuali ada satu orang yang kemudian mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Aku ya Rasulullah. Dan dia lagi-lagi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi 3 pertanyaan ini semuanya diborong oleh Abu Bakar. Tinggal satu pertanyaan lagi. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini yang sudah ngasih makan orang miskin, kata Nabi? Ada ibu yang tadi traktir sarapan pagi atau ngajak orang sarapan pagi? Ada? Masya Allah, itu alhamdulillah ada ternyata, ya kan? Tapi pada saat itu tidak ada satupun para sahabat yang menjawab, kecuali ada satu orang yang kemudian dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Aku wahai Rasul. Dan dia lagi-lagi siapa? Abu Bakar. Nah, selesai Rasul bertanya dengan 4 pertanyaan ini, apa kata Nabi Muhammad? Tidaklah berkumpul 4 perkara ini dalam diri seseorang di satu hari, melainkan dia akan masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar jika Abu Bakar itu termasuk di antara sahabat yang dijamin oleh Rasul masuk surga, karena dia selalu berburu kebaikan dalam hidupnya. Selalu berburu kebaikan. Sepeninggal Nabi Muhammad, Abu Bakar datang kepada putrinya. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk bertanya satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Wahai Aisyah, adakah di antara kebaikan Nabi Muhammad yang belum kuamalkan? Adakah di antara kebaikan Rasul yang belum kulakukan? Pertanyaan Abu Bakar ini menunjukkan bahwasanya ia sudah melakukan kebaikan yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia perlu meng-cross-check kepada Aisyah, putrinya, ya, adakah di antara kebaikan Rasul yang belum kulakukan wahai Nabi? Wahai Aisyah. Dan kata Aisyah, ada wahai ayah. Selalunya Rasul itu mendatangi itu tetangganya orang Yahudi itu, ya, menghantarkan kepadanya susu, bahkan terkadang Rasul menyuapinya susu. Dan itu dilakoni, ya, diikuti oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata, ya, orang Yahudi yang tua, rentak lagi buta itu, selama ini dia tidak tahu bahwa yang selalu datang menjenguknya itu, yang mengantarkan bahkan menyuapinya susu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena dia selalu mendengar hal yang negatif tentang Nabi Muhammad dari karib kerabatnya. Kerap kali orang Yahudi ini mencaci maki Nabi tepat di hidung Rasulullah SAW, tepat di hadapan Rasulullah SAW. Karena dia tidak tahu bahwa yang datang kepadanya adalah Nabi. Tapi Rasul tidak pernah sakit hati. Sekalipun dia dicaci, dimaki oleh orang Yahudi itu, tetap kebaikan itu diamalkan oleh Rasul. Nah, ketika Abu Bakar hendak menyuapi orang Yahudi ini susu, karena dia ingin mengamalkan kebaikan Nabi Muhammad itu, orang Yahudi ini merasa ada sesuatu yang berbeda, gitu. Tidak seperti biasanya. Padahal Abu Bakar ini adalah orang yang sangat lembut sekali. Tapi ternyata kelembutan Abu Bakar masih kalah dibandingkan dengan kelembutannya Rasulullah SAW. Sehingga pada suapan Abu Bakar ini terasa ada yang beda gitu. Dan dia bertanya, apa pertanyaannya? Mana orang yang biasa datang kepada aku, menjengukku dan menyuapiku susu?
Masya Allah. Jazakallahu khair. Makasih Ustaz. Ya. Mana orang yang biasanya datang kepadaku menyuapiku susu? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidakkah engkau tahu bahwa dia telah wafat dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, ya, orang Yahudi ini kemudian terperanjat dan kemudian sangat, ya, betul-betul sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini dia caci, dia maki adalah orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Dan itu dari wasilah apa? Dari wasilah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ibu sekalian, buktikan kecintaan kita kepada Nabi dengan cara apa? Dengan cara berusaha sekuat tenaga kita, sedaya upaya kita, semampu kita untuk bisa mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap hari dalam kehidupan kita. Ibu sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bercerita tentang afatul lisan, bahaya lisan, dan kita sudah membahas tentang fenomena bahaya lisan. Dalam pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas 3, ya, fenomena bahaya lisan. Yang pertama apa kemarin, Ibu masih ingat tidak? Yang pertama al-kalamu fima la ya'nihi, ungkapan yang tidak berguna. Tuh. Yang kedua apa kemarin Ibu? Fudulul kalam. Apa artinya fudulul kalam? Bicara yang berlebih-lebihan, ya. Yang ketiga apa kemarin Ibu? Al-khawdu fil batil, ungkapan yang mendekati kepada kebatilan dan maksiat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada fenomena bahaya lisan yang keempat adalah al-mira wal jidal. Al-mira wal jidal. Apa artinya al-mira? Berbantah-bantahan, bertengkar, dan debat kusir, Ibu sekalian. Itu di antara fenomena bahaya lisan. Apa satu tadi? Berbantah-bantahan, bertengkar, dan debat kusir. Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, secara spesifik memang di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, apa artinya? Ud'u, ajaklah orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa Ibu? Bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izati al hasanah, dan juga nasihat yang baik. Kalaupun harus berdebat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kita harus berdebat dalam mengajak manusia kepada Allah, maka berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi bukan berarti debat itu tidak boleh. Tapi debat yang dimaksud dalam bab ini atau dalam fenomena bahaya lisan inilah memang sengaja menantang ucapan orang lain guna apa Ibu? Menyalahkan. Jadi hanya sekedar, ya, suka debat saja, suka mendebat, ya, bukan tentang kebenaran, bukan tentang kebaikan. Pokoknya apa yang kemudian terdengar dan merasa tidak pas menurut dia, semuanya didebatin, gitu. Untuk mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Jadi bukan debat untuk menyampaikan hujah kebenaran, tapi memang sengaja untuk menyalahkan dan mencari kekurangan orang lain. Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perdebatan dalam isu-isu misalkan agama Islam yang sudah jelas terang benderang. Kalau dengan orang kafir silahkan saja Ibu sekalian. Dengan orang yang belum masuk Islam, kita menyampaikan nilai-nilai keislaman, ya, berbasiskan Al-Quran dan Sunnah, dan juga logika, karena memang Islam ini adalah agama yang bisa diterima oleh akal manusia Ibu sekalian. Tidak ada syariat di dalam agama Islam yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Ya, tidak ada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketauhidan yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Contoh, ada seorang ulama namanya Imam Al-Amudi. Ibu pernah mendengar nama Imam Al-Amudi ini?
Belum pernah ya? Paling familiar di telinga kita siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Imam yang mana lagi? Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi belum pernah kan mendengar nama Imam Al-Amudi. Ibu tahu dia keahliannya dalam bidang apa? Tafsir kah? Hadis kah? Atau fikih kah dia? Dia adalah seorang ahli matematika. Dia seorang ahli matematika. Tapi dia dikenal dengan keulamaannya. Sekalipun keahliannya itu di bidang matematika. Karena dulu pada masa Daulah Abbasiyah, umat Islam ini sudah sampai pada puncak menjadi soko guru peradaban manusia. Jadi umat Islam ini menjadi rujukan dunia, ibu sekalian. Di kota Baghdad itu ada satu perpustakaan namanya Darul Hikmah yang kemudian menjadi sentral ilmu dunia pada saat itu. Jadi kalau orang ingin belajar tentang ilmu pengetahuan itu datangnya kemana? Ke kota Baghdad. Itu di Daulah Abbasiyah. Tapi sayangnya kan kejayaan itu kemudian runtuh gara-gara memang umat Islam larut dalam dunia mereka. Ya, tidak lagi kemudian ada semangat untuk jihad, tidak ada lagi semangat untuk kemudian ya berkorban dan lain sebagainya, sehingga pada masa Genghis Khan ini, ibu pernah mendengar nama Genghis Khan? Genghis Khan ini adalah raja bangsa Tatar yang dulu pernah menaklukkan kota Baghdad, meluluh lantakkan kota Baghdad, membunuh banyak kaum muslimin. Masya Allah, jazakallah khair. Membunuh banyak kaum muslimin. Ini bukan karena mic-nya, mungkin suara saya terlalu pelan mungkin Ustaz. Jazakallah khair, Masya Allah. Ya, baik. Insyaallah mudah-mudahan terdengar ya, Bu ya. Ya. Jadi, Genghis Khan ini pernah meluluhlantakkan kota Baghdad, membunuh banyak kaum muslimin dan membakar perpustakaan kaum muslimin yang ada di kota Baghdad. Sehingga kota Baghdad saat itu yang ada, Baghdad ini di mana, Ibu? Kota Baghdad ini ada di mana? Di negara mana hari ini kota Baghdad? Irak ya Bu ya. Nah dulu kota Baghdad itu menjadi mercusuarnya dunia. Rujukannya manusia dalam mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya, termasuk ya, matematika ibu sekalian. Nah yang paling terkenal selain Al-Jabar Al-Khawarizmi, ada seorang ulama namanya Imam Al-Amudi. Nah suatu ketika dia bermimpi. Di dalam mimpinya ada seseorang yang memerintahkan dia untuk mengajarkan tentang tauhid tapi lewat ilmu matematika. Coba. Jadi sebenarnya semua cabang ilmu itu kalau kita pelajari hakikatnya itu akan mengantarkan kita kepada keimanan. Jadi dalam mimpinya dia disuruh untuk mengajarkan nilai tauhid tapi lewat matematika. Apa kata Imam Al-Amudi? Mengenalkan Allah lewat ilmu matematika. Ada di antara ibu yang di sini guru matematika? Hah? Ibu? Hah? Ada yang dulu mungkin di jurusan FMIPA ada ibu, atau di fakultas FMIPA ada? Ini jurusan apa semua? Kalau dari depan semuanya jurusan jurusan mana Bu? Jakarta atau jurusan Bandung? Ya kan? Jadi ditanya, ya, coba ajarkan tentang tauhid tapi lewat ilmu matematika. Apa kata Imam Al-Amudi di dalam ya, penjelasannya, di dalam mimpinya dia mengajarkan tentang tauhid tapi lewat ilmu matematika. Dia mengatakan begini, semua angka 1, 2, 3, 10, 100, 1000, bahkan 1 juta atau bahkan biliun sekalipun, semua itu adalah cabang dari angka 1. Dan 1 itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seberapa banyak pun ya, angka itu semuanya berawal dari cabang angka 1. Dan 1 itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lihat ya, dari ilmu matematikanya. Karenanya keislaman ini amat sangat bisa dijelaskan secara logika. Yang kepada orang kafir silakan berdebatlah tentang agama Islam. Tapi sama kita sudah nggak usah lagi memperdebatkan kebenaran Islam yang terang benderang ini, Bahkan dalam sebuah hadis
saking terangnya Islam ini, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, saking jelasnya ajaran Islam ini. Maka terhadap perkara-perkara yang sudah jelas, nggak usah diperdebatkan lagi sama kita gitu. Kecuali memang persoalan-persoalan yang ada ranah perbedaan di situ, Ibu, masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah, tapi bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memperluas khazanah keislaman kita. Boleh-boleh saja. Ya. Kalau tidak ada faedahnya, ya sudah. Padanya apa? Kata seorang ulama, Yusuf Al-Qaradawi, Ibu sekalian, menyatukan umat Islam dalam satu pandangan, ya, dalam urusan khilafiyah itu adalah amrun muhal, sesuatu yang mustahil dilakukan. Jadi karenanya nggak akan bisa menyatukan umat Islam dalam perbedaan-perbedaan pandangan dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah. Itu nggak bisa, Ibu. Nggak bisa. Ya, karena masing-masing ada dasarnya. Contohnya saja, sederhananya, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sampai dari dulu sampai sekarang terjadi perbedaan di antara kaum muslimin, ya, tentang hukum baca bismillah dalam Al-Fatihah saja misalnya. Ya kan? Sampai hari ini tidak ada perbedaan kan? Itu bukan hari ini, dari dulu terjadi perbedaan itu. Ya, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpandangan bahwasanya bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Ya, yang kalau dibaca jahar maka mesti dibaca jahar, kalau sedang ya salatnya sir maka dibaca secara sir, karena bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwasanya bismillah itu bagian daripada Al-Quran tapi tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Karenanya hukum bacaan dalam pandangan Imam Abu Hanifah dibaca sir ketika jahar dan dibaca sir ketika sir, ya. Itu dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik sama sekali mengatakan bahwa bismillah itu tidak bagian dari Al-Fatihah, sehingga tidak perlu dibaca baik di saat jahar maupun di saat sir. Dan masing-masing pendapat itu ada dalilnya, Ibu sekalian. Ya, ada dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Lalu kemudian dipaksa untuk menyatu, nggak bisa. Yang bisa adalah saling menghargai dengan perbedaannya masing-masing. Karena Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i, ketika dia sholat di masjidnya Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah, mereka baca bismillah. Padahal secara pendapat pribadi, ya dia tidak baca bismillah, Ibu sekalian. Nah, karena memang yang kita kedepankan dalam perbedaan, ya, pandangan dalam masalah khilafiyah apa? Ya saling bertoleransi. Dalam hal-hal yang memang kita berbeda pendapat di dalamnya. Selagi itu bukan hal-hal yang pokok, bukan hal-hal yang prinsip. Ya, tapi kalau dalam masalah khilafiyah itu ya wajar perbedaan itu terjadi. Makanya kalau kita perpanjang perdebatan dalam masalah khilafiyah, maka nggak akan ada faedahnya. Ya, maka hindari saja ya terhadap hal-hal yang memang terjadi perbedaan di situ. Kecuali tentang hukum sholat fardu misalkan, ya 5 kali sehari masih diperdebatkan, nah, itu udah jelas, Ibu, hukumnya wajib kan, nggak usah lagi dipertentangkan. Atau tentang misalkan rakaat salat subuh yang 2 rakaat, terjadi perbedaan, ada yang mengatakan 3, itu udah nggak ada lagi ranah perbedaan di situ, karena itu adalah masalah pokok yang sudah disepakati oleh kaum muslimin. Insya Allah dengar ya, Bu, ya. Ini hidup tapi redup lagi, kayaknya baterainya ya sebetulnya. Ya. Baik, kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun perdebatan itu terjadi, maka satu, mesti memperhatikan etika dalam perdebatan, menghormati Ibu sekalian, dan juga yang tidak kalah penting memang mengedepankan hujah kalaupun ada perdebatan di antara kita. Jadi bukan karena ya mempertahankan ego ya pendapat masing-masing, tapi memang dengan mengutarakan dalil. Ya, kalaupun perdebatan itu mesti terjadi, Ibu rahmati Allah. Jadi kalaupun ada perdebatan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan etika yang baik. Karena memang tidak dinafikan bahwasanya debat itu merupakan salah satu cara untuk apa, Ibu sekalian? Cara untuk kemudian menyebarkan agama Islam. Betapa banyak, Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang awalnya tadi menentang Islam, tapi karena terjadi perdebatan yang dilakukan secara ya etika, akhlak, adab, dan mengedepankan hujjah, dalil, alasan yang jelas, itu betapa banyak akhirnya orang masuk Islam, Ibu. Ibu tahu
Genghis Khan tadi yang meluluhlantakkan kota Baghdad, tapi cucunya yang bernama Tughlaq Taimur Khan, cucu dari Genghis Khan tadi, itu akhirnya masuk Islam, Ibu sekalian. Sehingga akhir sejarah bangsa Tatar yang dikenal dengan bengis dan kejam itu akhirnya masuk Islam, Ibu. Dan itu karena perdebatan yang sangat santun dari seorang ulama namanya Syekh, saya lupa nama aslinya, namanya Syekh Taqiyuddin kalau tidak salah. Jadi Syekh Taqiyuddin ini pernah melewati satu daerah yang ternyata daerah itu adalah wilayah kekuasaan bangsa Tatar, Ibu, bangsa Mongol. Nah, dalam hukum bangsa Tatar, siapapun yang melewati wilayah kekuasaan mereka tanpa izin, maka mereka akan ditangkap. Dan ternyata Syekh Taqiyuddin ini melewati satu daerah yang merupakan wilayah kekuasaan bangsa Mongol, sehingga dia ditangkap, Ibu sekalian. Nah, karena pada saat itu yang menjadi panglima perangnya atau jenderalnya bangsa Tatar itu adalah cucu dari Genghis Khan, namanya Tughlaq Taimur Khan. Saya punya kitab judulnya Qissatut Tatar, kisah tentang bangsa Tatar ini, misalnya. Jadi Tughlaq Taimur Khan ini mendatangi Syekh Taqiyuddin yang telah ditangkap oleh pasukan. Terjadilah dialog antara Syekh Taqiyuddin dengan Tughlaq, yang akhirnya Tughlaq ini, cucu Genghis Khan ini, mengetahui kalau Syekh Taqiyuddin ini ternyata berasal dari Iran. Dan bangsa Tatar ini amat sangat membenci bangsa Iran. Sampai-sampai Tughlaq Taimur Khan itu mengatakan begini, hattal kilab khairun minal iraniyin. Bahkan anjing jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang Iran itu. Kata siapa, Ibu? Kata Tughlaq ini. Tapi dengan kesabarannya, Syekh Taqiyuddin ini justru mengatakan, benar, kami ini lebih hina dibandingkan dengan anjing kalau kami tidak mengenal agama yang benar ini. Mendengar istilah agama yang benar itu membuat Tughlaq Taimur Khan ini ya ingin bertanya, apa maksudmu dengan agama yang benar itu? Terjadilah dialog, Ibu, antara Syekh Taqiyuddin ini dengan Tughlaq Taimur Khan, yang singkat cerita Tughlaq ini tertarik dengan agama Islam, Ibu, lewat perdebatan tadi, tapi dengan cara yang sangat elegan dan penuh dengan hujah, Ibu sekalian. Nah, akhirnya Tughlaq ini menyatakan diri bahwa dia mau masuk Islam, tapi dengan syarat tunggu saya menjadi raja bagi bangsa Tatar ini. Karena kalau saya masuk Islam sekarang, saya tidak bisa berbuat apa-apa selagi yang menjadi rajanya adalah kakeknya tadi yang bernama siapa, Ibu? Genghis Khan. Sehingga kemudian Syekh Taqiyuddin ini dibebaskan, tidak jadi ditangkap karena dia sangat simpati dengan Syekh Taqiyuddin ini, hingga akhirnya Syekh Taqiyuddin pulang ke kampung halamannya sampai dia sakit. Dan sakitnya semakin parah dan mengantarkannya kepada kematian. Nah, sebelum dia wafat, dia berpesan kepada anaknya agar kelak ketika Tughlaq Taimur Khan ini menjadi raja bagi bangsa Tatar, datangi dia dan tagih janjinya untuk masuk Islam. Dan benar saja, Ibu sekalian, pada masanya akhirnya Tughlaq ini menjadi raja bagi bangsa Tatar. Dan akhirnya anak dari Syekh Taqiyuddin ini mendatangi Tughlaq Taimur Khan yang sudah menjadi raja bagi bangsa Tatar, seraya dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak dari Syekh Taqiyuddin. Kehadirannya menagih janji keislaman siapa, Ibu? Tughlaq Taimur Khan ketika telah menjadi raja. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Tughlaq Taimur Khan ini masuk Islam, dan itu merubah sejarah bangsa Tatar. Allahu Akbar. Jadi bangsa Tatar yang awalnya dikenal dengan kebengisannya, dengan kekejamannya, akhirnya masuk Islam. Dan lewat apa, Ibu? Adalah perdebatan yang elegan dan penuh dengan hujah. Jadi kita tidak menafikan perdebatan itu juga ada kebaikannya, tapi tetap ya dengan cara yang baik. Tadi terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Ayat yang memerintahkan ud'u ila sabili rabbika. Serulah ya manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu dalam surat An-Nahl ayat 125. Jadi kalau ya perbantahan, pertengkaran, perdebatan hanya mengarahkan kita kepada permusuhan, lebih baik kita tinggalkan. Walaupun kita di atas kebenaran, Ibu sekalian. Kalau sesama muslim, kalau hanya padanya membuat semakin runyam persoalan, lebih baik kemudian kita tinggalkan walaupun kita di atas kebenaran sekalipun.
Ya, kalau sesama muslim Ibu sekalian. Baik, berikutnya yang kelima di antara fenomena bahaya lisan setelah al-mira' wal jidal tadi adalah al-khusuma, ya, astifa'ul haq, ya. Al-khusuma astifa'ul haq. Banyak bicara yang berlebih-lebihan ingin mendapatkan haknya, ya, istifa'ul haq, untuk meraih haknya Ibu sekalian. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan begini, orang yang amat dibenci di sisi Allah adalah orang yang banyak bicara. Adalah orang yang banyak bicara. Hati-hati Ibu sekalian. Semakin banyak bicara, semakin potensi melakukan kesalahannya itu semakin besar. Makanya kalau kita tidak bisa memastikan, ya, omongan kita, lebih baik kemudian pilihan yang diberikan oleh Nabi Muhammad apa Ibu sekalian? Lebih baik diam. Karena semakin banyak bicara, semakin banyak potensi salahnya. Ya, apalagi yang memang, ya, pembicaraan itu mengarahnya kepada al-khusuma. Al-khusuma ini adalah permusuhan, ya, kebencian, ya, atau kemudian namimah. Namimah apa Ibu artinya? Namimah apa? Mengadu domba. Nah, itu juga di antara dosa yang luar biasa besarnya. Bahkan kan masih ingat Ibu kisah Nabi Muhammad melewati 2 kuburan yang kata Nabi Muhammad, ya, mereka ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur mereka, dan tidaklah mereka berdua diazab karena dosa yang mungkin sebagian manusia banyak meremehkannya. Satu, karena tidak benar dalam beristinja. Satu lagi karena namimah, karena suka mengadu domba. Makanya jangan sampai kita menjadi apa Ibu sekalian? Menjadi minyak yang mengobarkan api permusuhan di tengah-tengah manusia. Ya, karena yang mengajak kepada permusuhan itu adalah syaitan hakikatnya. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqra wal fahsya. Yang mengajak kita kepada permusuhan itu adalah syaitan. Jadi kalau ada di antara umat manusia saling bertengkar, bermusuh-musuhan, yang paling senang itu siapa Ibu? Syaitan. Mau Ibu bikin setan senang? Enggak kan? Makanya sudah. Sudahi pertengkaran di antara kita. Karena pertengkaran di antara kita itu hanya membuat syaitan itu bertepuk tangan Ibu sekalian. Kita yang kemudian bermusuh-musuhan, kita yang kemudian bersusah payah karena kebencian, yang paling senang itu adalah justru syaitan. Ya, justru seharusnya kita selaku umat Islam berusaha untuk bagaimana mendamaikan 2 orang yang berselisih. Ya, karena salah satu di antara amalan istimewa itu kata Nabi apa Bu? Ta'dilu baina itsnaini, mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Bahkan di antara kebohongan yang dibolehkan adalah kebohongan dalam rangka apa Ibu? Mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Walaupun secara umum kebohongan itu tidak dibolehkan, tapi ternyata ada yang dikecualikan oleh Rasul. Dan di antaranya adalah kebohongan demi mendamaikan orang yang sedang berselisih. Subhanallah. Itu karena di antara amalan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, berbantah-bantahan, bermusuh-musuhan adalah menjadi sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak bicara yang padanya menyebabkan terjadi permusuhan di tengah-tengah manusia, itu juga menjadi sesuatu yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama namanya Abu Bakar bin Iyash. Abu Bakar bin Iyash pernah mengatakan begini, ada 4 orang pembesar kerajaan kata beliau. 1 raja India, 2 raja Cina, kemudian kaisar Romawi, dan sultannya kaum muslimin berkumpul dalam satu majlis. Salah seorang di antara mereka berkata, kata Abu Bakar bin Iyash tadi, aku menyesal atas apa yang aku pernah kukatakan, dan aku tidak menyesal atas apa yang belum aku katakan, kata beliau. Kemudian surahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ada yang mengatakan yang kedua, jika aku berkata dengan sepatah kata, sesungguhnya perkataan itu menguasaiku, sementara aku tidak menguasainya. Tetapi jika aku tidak mengatakannya, aku dapat menguasai kata itu dan tidak dapat menguasai. Jadi ini perdebatan di antara para raja itu tentang betapa mereka kemudian masing-masing punya pengalaman dengan ungkapan. Yang pertama dia mengatakan,
bahwasanya aku pernah mengatakan sesuatu dan aku menyesal mengatakan perkataan itu. Satu lagi mengatakan ketika aku mengatakan sesuatu, sesungguhnya dengan perkataan itu aku bisa menguasai segala sesuatunya. Sementara yang ketiga Ibu saya mengatakan begini, ya, sangat aneh orang yang berbicara terkadang perkataan membahayakannya dan terkadang pula mendatangkan manfaat baginya. Karena memang kata-kata itu sekali lagi Ibu sekalian menjadi mata, ya, seperti dua mata pisau. Ya, dia bisa menjadi manfaat kalau digunakan dengan baik, tapi dia juga akan bisa melukai kalau kita tidak pandai kemudian menggunakannya. Sedangkan yang keempat kemudian mengatakan begini, ya, aku dapat menyangkal apa yang belum aku ucapkan. Aku lebih mampu untuk melakukan itu daripada menyangkal apa yang telah aku ucapkan. Jadi sebaiknya kita sebelum berbicara, ini berdasarkan pendapat, ya, raja yang keempat, ya, ini adalah sultannya kaum muslimin, lebih baik kita Ibu saya rahmati Allah sebelum berbicara itu berpikir dulu tentang apa yang kita ucapkan, apakah ungkapan ini akan mengundang kebaikan atau malah petaka dalam kehidupan banyak orang. Maka seorang yang cerdas itu diantaranya adalah berpikir ulang tentang apa yang dia sampaikan, bukan tentang apa yang dia rasakan Ibu sekalian. Ya, karena kalau kita menyampaikan apa yang kita rasakan, maka macam-macam yang kita rasakan Ibu sekalian. Inginnya mengeluarkan saja gitu kan. Tapi kalau kita berpikir dulu terhadap apa yang kita katakan, maka kita akan lebih bijak dalam mengucapkan hal-hal yang mesti kita katakan. Karena sekali lagi kata Nabi Muhammad dalam hadis yang pernah kita bahas dulu, bahwasanya betapa banyak kata Rasul orang terjerembab ke dalam neraka, wajah mereka dulu yang sampai ke neraka itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh lisan mereka. Karenanya di antara bahaya lisan itu adalah al-khusumah, ya, perkataan yang banyak yang mengantarkan kepada permusuhan, ya, ini juga di antara bahaya lisan yang harusnya kemudian kita jaga. Jadi kalaupun sekalipun ini benar nih informasi Ibu, tapi kalau kita sampaikan justru akan mengundang permusuhan, lebih baik kemudian kita tahan. Kecuali memang kita diminta untuk menjadi saksi di pengadilan yang harus mengatakan yang sebenarnya, itu baru Ibu. Tapi kalau seandainya benar sekalipun informasi yang kita miliki, tapi kalau kita keluarkan nih informasi hanya akan mengundang permusuhan, perpecahan, lebih baik Ibu menahan diri untuk tidak mengatakan sekalipun informasi yang Ibu sampaikan ini apa Ibu? Benar. Tapi susah atau mudah Ibu? Susah. Kita apa yang kita dengar pokoknya langsung kemudian disampaikan, ya kan? Nggak tahan. Ada berita aja sedikit langsung di-share. Ada informasi sedikit saja padahal belum di-cross-check kebenarannya. Tapi karena tadi syahwat kita ingin menyampaikan, men-share, ya, kemudian tanpa memfilter kita kirim, ternyata apa yang kita kirimkan misalkan salah, na'udzubillah salah misalkan, ternyata terjadi fitnah yang sangat besar di tengah-tengah, ya, manusia. Hati-hati Ibu sekalian. Gara-gara kalau dulu mungkin lisan secara khusus adalah lisan, kalau hari ini jari jemari yang kemudian berbicara Ibu sekalian, dan dampaknya begitu sangat besar sekali. Itu yang kelima. Yang keenam di antara bahaya lisan adalah al-mizah. Mizah ini artinya canda tawa Ibu. Apakah kita tidak boleh bercanda Ibu? Boleh. Nabi Muhammad juga bercanda. Para sahabat pernah suatu ketika Nabi Muhammad kan bercanda. Sehingga kemudian para sahabat nanya begini, ya Rasulullah innaka tudaibuna, wahai Rasul apakah engkau bercanda dengan kami? Kata Nabi, na'am ghairu anni la aqulu illa haqqan. Hanya saja candaanku itu benar, kata Rasul. Hari ini betapa banyak acara komedi dibuat, ya, tapi isinya apa Ibu sekalian? Kebohongan. Yang kedua merendahkan diri, baik dirinya sendiri maupun orang lain, demi membuat orang lain tertawa. Dan itu sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad bercanda, iya, tapi canda Nabi itu benar Ibu sekalian. Tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Dulu ada seorang sahabat namanya Allahumma shalli ala Muhammad, Zahir bin Haram namanya. Zahir bin Haram ini seorang Arab Badui yang secara fisik orangnya, mohon maaf, dalam hadis itu disebutkan kasidan, orangnya jelek. Secara penampilan orangnya jelek, tampangnya jelek. Tapi Rasul suka dengan sahabat ini.
Dan di sini kita juga belajar dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Muhammad untuk mencintai seseorang, menyayangi seseorang itu tidak didasari karena penampilan dirinya, bukan karena tampangnya, bukan karena ketampanan dan kecantikannya, tapi karena kebaikan yang ada dirinya. Ya, hari ini betapa banyak kita membangun hubungan, relasi dengan orang lain, ya seringnya karena apa, Ibu? Karena hartanya, karena pangkatnya, jabatannya, ya kan? Mungkin kecantikan dan ketampanannya, ketenarannya. Ya, tidak. Nabi Muhammad tidak mengajarkan barometer kita bersaudara karena itu. Ibu pernah mendengar istilah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah? Apa artinya mencintai karena Allah itu, Ibu? Mencintai karena Allah itu maknanya adalah kita mencintai seseorang karena di dalam dirinya ada kebaikan yang Allah cinta kepadanya. Jadi bukan karena tadi hartanya, bukan karena pada dunia yang pada dirinya, bukan karena kecantikan dan ketampanannya, bukan karena pangkat dan jabatannya, tapi karena di dalam dirinya ada kebaikan yang Allah suka kepadanya. Sebagaimana Rasul sangat suka dengan sahabat namanya Zahir bin Haram yang secara fisik orangnya mohon maaf kasidan. Ya, dalam bahasa Arab kasidan itu artinya jelek, Ibu saudara. Tapi sekali lagi Rasul suka dengan dia gitu. Rasul senang dengan sahabat Zahir bin Haram. Nah, satu ketika Nabi Muhammad kan salah satu aktivitas hariannya, Ibu, adalah Rasul suka yamshi fil aswaq. Rasul berjalan di pasar-pasar kaum muslimin untuk menyambangi, mengunjungi, menyapa ya kaum muslimin yang ada di pasar sambil juga melihat ya transaksi umat Islam sudah benar belum dalam muamalah mereka. Nah, Zahir bin Haram ini dia seorang pedagang. Tiba-tiba Rasul kemudian mendatangi Zahir bin Haram dari arah belakangnya dan kemudian memeluk Zahir bin Haram sambil menutup mata Zahir bin Haram. Ya kayak kita bercanda dengan kawan-kawan kita lah gitu kan, nutupin mata gitu Ibu sekalian. Ya ditutup matanya. Nah, karena Zahir bin Haram ini tidak tahu bahwa yang memeluknya dan menutup matanya adalah Rasul, apa kata Zahir? Arsilni man hadha, ya. Lepaskan, siapa ini kata dia. Nah, ketika dia membalikkan badannya dan mengetahui bahwa yang di belakangnya adalah siapa, Ibu? Rasul. Akhirnya Zahir diam aja, Bu. Dia biarkan punggungnya dipeluk oleh dada Rasulullah SAW, menempel dengan dada Nabi Muhammad itu. Karena dia tahu yang memeluknya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu pasar dan ramai orang yang kemudian berlalu lalang di hadapan mereka, Rasul bercanda, begini candanya, Bu. Hei manusia, man yashtaril abda. Ada yang mau beli budak tidak? Kata Nabi Muhammad. Saya jualan budak nih, kata Rasul. Ya, apakah Rasul berbohong di situ? Tidak. Bukankah status kita adalah hamba Allah, Ibu? Bukankah kita adalah Abdullah, adalah hambanya Allah? Jadi sekalipun Rasul bercanda, nggak bohong, Ibu. Memang kita ini hamba Allah kan? Ya. Apa kata Zahir bin Haram? Wahai Rasul, kalau aku dijual dengan tampang seperti ini, saya nggak akan laku di pasaran. Gitu. Karena saya orangnya jelek, kata siapa, Bu? Kata Zahir itu. Tapi lihat bagaimana Rasul membesarkan hati sahabatnya dengan mengatakan, walakin anta ghalin indallah, akan tapi engkau mahal harganya di sisi Allah. Hai saudaraku, subhanallah. Lihat. Jadi Nabi Muhammad bercanda, tapi candaan Rasul tuh jadi enggak ada kebohongan. Ya, sama seperti seorang nenek-nenek kan, cerita yang sangat masyhur datang kepada Nabi untuk bertanya, apakah saya masuk surga wahai Rasul? Kata Nabi, mohon maaf, tidak ada nenek di surga, kata Nabi kan. Neneknya sedih, Ibu. Melihat kesedihan di wajah nenek, Rasul langsung melarat. Maksudnya, semua kita akan kembali menjadi muda, Nek. Oh, baru neneknya sedang, Ibu, Masya Allah. Ya kan? Atau dalam kesempatan yang lain, misalkan ada seorang sahabiah datang kepada Nabi ngadu ya masalah suaminya. Kata Nabi, suami kamu yang di matanya ada hitam-hitamnya ya, kata Rasul kan. Si sahabat ini bingung, suami saya ada hitam matanya, Rasul. Memangnya mata suami kamu putih semua, kata Nabi. Jadi Rasul begitu bercandanya, Ibu. Atau ada seorang sahabat datang minta izin kalau dia akan melakukan safar, perjalanan. Kata Nabi, apakah kamu naik anak unta? Sahabat ini bingung, dia badannya besar, bagaimana mungkin dia dengan badan yang besar
naik anak unta. Kata Nabi, memangnya ada unta anak kambing, kata Rasul. Yang namanya unta walaupun sudah kakek-kakek tetap anak unta. Begitu. Tuh canda Rasul begitu tuh, Bu. Nah, yang dimaksud dengan mizah di sini adalah canda gurau yang di dalamnya kebohongan, merendahkan, ya, atau menghinakan. Itu yang kemudian dilarang. Itu yang kemudian dilarang, Ibu sekalian. Karena candaan itu bisa jadi ini menyakiti. Ya, bukan yang menjadi sesuatu yang menyenangkan, tapi menjadi sesuatu yang menyakitkan akhirnya. Makanya kalaupun kita bercanda pada tempatnya, ya, pada kondisinya, harus tahu juga situasi seperti apa gitu, Ibu. Tidak semua hal bisa dibercandakan gitu. Karena bisa jadi kalau kita salah dalam bercanda, momennya salah, tempatnya salah, atau orangnya salah, nah itu bisa jadi malah petaka candaan itu, Ustaz. Makanya harus berhati-hati. Harus tahu momen juga. Tahu situasi, kondisinya seperti apa. Tidak semua hal bisa dibercandakan. Ya, ini harus bijak kita dalam bercanda, Ibu sekalian. Ya, tidak bisa kemudian kan saya orangnya suka bercanda. Nggak bisa. Walaupun kita orang bercanda, ya harus kemudian kita tahu juga di mana dan seperti situasi apa kita saat itu. Ya, ini tidak bisa dipukul rata semuanya. Semua hal bisa dibercandakan. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, fenomena bahaya lisan setelah al-mizah adalah ungkapan yang menyakitkan, nyelekit lah, Ibu sekalian. Kalau dalam bahasa Arabnya bidaatul lisan wal qaulul fahish wasab, ya, itu artinya apa? Ungkapan yang menyakitkan, nyelekit lah gitu. Ya, maka kita juga harus hati-hati, Ibu sekalian. Walaupun kita di atas kebenaran, jangan sampai kita dalam kebenaran tapi membuat orang lain merasa ya nyelekitlah ungkapan kita. Contoh misalkan, suatu ketika di momen pagi seperti ini ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia bilang begini, celakalah aku wahai Nabi. Celakalah aku, kata dia. Kata Nabi, emangnya ada apa? Aku baru saja berhubungan dengan istriku. Padahal itu siang hari Ramadan, ya. Siang hari Ramadan. Dan itu termasuk di antara yang membatalkan puasa. Bukan hanya harus mengganti di hari yang lain, tapi harus bayar apa, Ibu? Bayar kafarat, ya kan? Bukan hanya sekedar mengganti di hari lain, tapi dia harus bayar kafarat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya sudah, kalau begitu bebaskan budak, kata Nabi. Bebaskan budak, karena memang kafarat bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, satu adalah bebaskan budak. Bebaskan budak mahal atau murah? Mahal. Kalau murah tidak akan jadi kafarat, Ibu. Betul tidak? Karena dia mahal makanya jadi kafarat. Kata sahabat ini, wahai Rasul, saya tidak sanggup, wahai Nabi. Kalau bebaskan budak itu saya nggak sanggup. Ya sudah, kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi selain mengganti hari yang batal itu, kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Apa kata dia? Sebulan saya tidak sanggup, wahai Nabi. Apalagi 2 bulan, kata dia kan. 1 bulannya jebol, apalagi 2 bulan. Jadi opsi yang kedua dia tidak menyanggupi, Ibu sekalian. Kata Nabi, ya sudah, kalau begitu kasih makan 60 orang miskin. Jadi opsi ketiga dari kafaratnya, setelah bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, opsi yang ketiga apa, Ibu? Ngasih makan 60 orang miskin. Coba bayang. Itu ringan atau berat, Bu? Berat juga. Nah, karena dia juga nggak sanggup, Ibu saya, dia bilang apa? Wah, dari 3 opsi itu kayaknya nggak ada yang sanggup di wahai Nabi. Kalau kita dalam posisi Nabi, kira-kira kita bilang apa, Bu? Ungkapan yang nyelekit mungkin tidak keluar dari lisan kita, gitu kan. Akhirnya di tengah pembicaraan mereka ini tiba-tiba ada seorang sahabat datang dengan membawa 1 keranjang kurma, Ibu sekalian. Lalu 1 keranjang kurma ini dihadiahkan kepada Nabi. Rasul menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Jadi karena itu adalah statusnya hadiah, Rasul terima. Lalu sepeninggal orang yang mengantarkan 1 keranjang kurma ini, Nabi nanya, mana tadi fulan tadi yang datang kepadaku?
aku di sini wahai Nabi. Ya sudah, kemarilah kata Nabi Muhammad. Sambil Rasul ngasih tuh satu keranjang kurma tadi tuh kepada orang yang ngadu bahwa dia baru saja berhubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi, ya sudah, ini buatmu. Dan berikan kepada orang fakir miskin yang ada di sekitarmu, kata Nabi Muhammad. Apa kata dia? Wahai Rasul, setahuku tidak ada orang yang paling miskin di tempatku kecuali diriku, kata dia. Setahuku tidak ada orang yang paling miskin di tempatku kecuali diriku. Kalau kita dalam posisi Nabi, ya, kita bilang apa? Udahlah, miskin, banyak pula tingkahnya gitu. Nah, Rasul tuh nggak pernah Ibu ada ungkapan nyelekit yang keluar dari lisannya. Sekalipun terhadap orang yang sudah melakukan perbuatan dosa sekalipun. Enggak. Rasul sangat menghindari itu. Apa kata Nabi? Sambil tersenyum Rasul mengatakan, ya sudahlah, pulanglah engkau makan dengan keluargamu. Pulang. Walaupun dia sudah melakukan dosa, tapi tidak sedikit pun Rasul kemudian mengungkapkan ungkapan yang menyakitkan hatinya. Seharusnya kita demikian, Ibu. Walaupun sekalipun kita di atas kebenaran, misalkan di hadapan orang yang bermaksiat, jangan sampai ungkapan kita ini mengandung hal-hal yang menyakitkan terhadap orang lain. Karena secara prinsip siapa orang yang mau mendengarkan ungkapan yang menyakitkan sekalipun dia dalam kesalahan, Ibu sekalian. Kecuali orang yang memang hatinya dan jiwanya besar, Ibu sekalian. Tapi itu satu dari sekian banyak orang kan. Satu di antara 1 juta mungkin kan. Secara umum walaupun seseorang itu dia melakukan kesalahan, tetap saja kira-kira mau disalahin nggak? Ya, jarang ya kan. Tapi dengan cara yang hikmah. Walaupun kita di atas kebenaran. Dan tidak dibenarkan kita mengungkapkan ungkapan yang menyakiti hati orang lain, Ibu sekalian. Walaupun kita di atas kebenaran. Makanya hati-hati. Bisa jadi kebenaran itu tidak sampai kepada orang lain gara-gara apa, Ibu? Gara lisan kita yang menyakiti. Yang kita berharap nasihat itu akan merubah dia, justru semakin membuat dia jauh dari kebenaran gara-gara apa, Ibu? Gara-gara lisan kita yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Sebagaimana Rasul pernah menegur Aisyah itu dengan sangat elegan sekali, atau menegur para sahabat. Dalam satu buku memasukkan teguran Nabi Muhammad sebagai bentuk kemarahan Rasul. Kalau saya sebenarnya tidak sepakat kalau itu dimasukkan ke dalam bab marahnya Nabi Muhammad. Lebih tepat itu teguran Nabi Muhammad. Tapi lihat cara Rasul menegur orang yang melakukan kesalahan itu sangat elegan sekali, Ibu sekalian. Ketika ada seseorang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Padahal yang mengucapkan itu siapa, Ibu? Orang yang baru saja masuk Islam. Lalu dia protes kepada Nabi, wahai Muhammad, engkau telah berlaku tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang ini. Coba. Nabi Muhammad dikatakan tidak adil. Kalau kita dalam posisi Nabi, kira-kira kita bilang apa? Kamu baru masuk Islam. Udah belagu ini gitu kan, ngajarin saya pula gitu kan. Apakah Rasul begitu, Ibu? Tidak. Rasul hanya mengatakan kalau Nabi Allah tidak lagi dianggap adil, maka siapa lagi yang adil di muka bumi ini selain daripada Nabi Allah? Titik. Dah. Ada yang nyelekit tidak, Bu? Dari ungkapan Rasul itu ada yang nyelekit? Tidak. Lihat, sangat elegan Rasul kalaupun dalam memberikan nasihat tidak menyakiti hati orang lain. Bahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri yang sangat dicintainya, Ibu sekalian. Ketika Aisyah melakukan kesalahan, Rasul nggak bilang begini, kamu tuh istri Nabi, mestinya tahu mana yang baik, mana yang tidak. Ini tidak pantas dilakukan oleh istri Nabi. Apakah begitu? Enggak, Ibu. Rasul justru hanya mengatakan, ya Aisyah, ini Rasul. Jadi Aisyah itu pernah sangat cemburu kepada istri Rasul, namanya Sofia, Ibu. Sofia ini ceritanya pendatang baru gitu kan. Aisyah cemburu gitu kan. Jadi kata Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, hasmuka min Sofiyati kadza wa kadza. Wahai Rasul, cukuplah engkau dari Sofia. Sofia itu orangnya begini dan begitu gitu, kata siapa, Ibu? Aisyah. Nah, beberapa
ulama hadis menyebutkan, padahal Aisyah itu tidak menyebutkan tentang aib ya, kekurangannya Sofia, cuma ya karena kekesalan hatinya saja ya Bu, mengatakan bahwa Sofia itu orangnya pendek gitu, dan memang Sofia itu orangnya pendek ya Bu. Saking pendeknya Sofia untuk naik ke atas unta itu dia tidak bisa, padahal untanya sudah merunduk. Sofia masih kesusahan. Ngelihat Sofia kesusahan, Rasul duduk dan merelakan lututnya menjadi pijakan Sofia untuk naik ke atas unta. Subhanallah ya. So sweet sekali Nabi Muhammad ya Bu ya. Jadi Rasul duduk menjadikan lututnya pijakan Sofia untuk naik ke atas unta gitu. Ya, Ibu pernah begitu? Bapak, suami? Membukakan pintu mobil buat Ibu, silahkan masuk Bu gitu kan. Sekali ibunya minta buka sendiri, kan punya tangan. Ya, coba lihat Rasul. Nah, Aisyah cemburu tuh Bu, sehingga kemudian mengatakan, udahlah Rasul, ya, Sofia tuh pendek gitu kan. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazatuh. Sungguh engkau telah mengatakan satu perkataan yang kalau ungkapanmu itu dicelupkan ke dalam air laut, maka cukup dengan kalimatmu tadi menyebabkan tercemarnya seluruh air laut yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar. Lihat, kira-kira menyakiti hati Aisyah? Ya, udah titik begitu aja, nggak ada yang lainnya, nggak ada tadi istilah kamu tuh istri Nabi, mestinya tahu yang mana yang baik, mana yang tidak, nggak ada. Rasul menghindari perkataan yang nyelkit, yang menyakiti hati orang, walaupun di atas kebenaran sekalipun. Karena yang kita harapkan kan perubahan. Kalau seandainya ungkapan kita justru semakin menjauhkannya dari kebenaran, buat apa nasihat itu? Untuk apa kemudian nasihat itu? Di saat nasihat itu artinya apa Ibu sekalian? Iradatul khairi lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan bagi yang dinasehati. Tapi kalau nasihat kita justru semakin membuat dia jauh dari kebenaran, apakah kemudian juga disebut nasihat? Enggak kan? Makanya dalam memberikan nasihat juga ada adab, ada etika. Jangan dengan alasan ini nasihat, kita tidak lagi berpikir ini ungkapan akan mendatangkan kebaikan atau mudarat yang lebih besar. Bahkan terkadang sekalipun kita melihat maksiat depan kita Ibu, tapi kalau dalam pandangan Ibu, kalau sekarang ditegur justru semakin membahayakan, menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, Ibu lebih baik mendiamkan terlebih dahulu sebelum kemudian Ibu menasihati pada saat itu. Ya, dan itu pernah terjadi kan di masa Rasulullah SAW, ketika seorang Arab Badui kencing di dalam masjid Ibu. Masih ingat kisahnya? Ya kan? Kemungkaran tidak kencing dalam masjid. Kemungkaran. Siapa di antara kita yang rela masjid kita dikencingi Ibu? Coba. Itu para sahabat hampir saja hendak memukul orang Arab Badui itu. Kalau saja Rasul tidak melarang mereka Ibu. Ya kan? Apakah Rasul tidak marah masjidnya dikencingi? Ya marah. Tapi apakah kemudian harus responsif seperti itu untuk menyelesaikan persoalan itu? Tidak. Justru kata Nabi Muhammad, sudah biarkan dia menuntaskan hajatnya, kata Nabi. Ini lagi asik kencing nih, mohon maaf. Para sahabat memukul, kata Nabi, da'auhu, sudah biarkan dia. Ya, biarkan dia selesaikan hajatnya dulu, kata Rasul. Akhirnya diselesaikan kencingnya Ibu sekalian. Selesai kencing, apa kata Rasul kepada Umar? Umar, ambil air itu, siram tuh bekas kencingnya. Apa kata orang Arab Badui itu? Semoga Allah merahmati wahai Muhammad dan tidak untuk kalian. Sambil nunjuk orang yang memukulin dia tadi, dan tidak untuk kalian gitu. Ya kan? Tapi setelah itu Rasul dalam keadaan sudah tenang. Rasul duduk bersama dia jelaskan bahwa yang dia lakukan itu adalah kesalahan dan dia memahaminya. Akhirnya dia minta maaf dan memperbaiki itu Ibu sekalian. Karena memang ya orang Arab Badui memang begitu Ibu, di mana teringat di situ. Dan Rasul tahu karakter mereka gitu. Nah, kalau seandainya sempat dipukul oleh para sahabat dan Rasul membiarkan, kencingnya bukan hanya di situ aja, tapi di sepanjang masjid ya terkena kencingnya tadi, Bu Allah. Nah, kadang-kadang untuk ya merubah kemungkaran itu juga
ada caranya, tidak harus responsif pada saat itu. Tapi lihat kondisinya dulu gimana. Ya, karena Nabi Muhammad juga pernah responsif juga Ibu ketika melihat ada seorang sahabat memakai cincin yang terbuat dari emas ya, sahabat laki-laki Rasul kan. Ya, Nabi Muhammad tahu gimana karakter dia, bagaimana iman dia. Tanpa babi bu, Rasul langsung menariknya dan melemparkannya ke tanah. Seraya mengatakan apa? Di antara kalian ada yang memasang batu baranya neraka di jari jemarinya, kata Rasul. Karena Rasul tahu kualitas imannya. Dan sahabat itu tidak akan merasa tersinggung dengan sikap Nabi Muhammad itu. Justru dia berterima kasih kepada Nabi karena sudah mengingatkan dia. Ya kadang ya kita harus lihat orang juga ini gimana karakternya. Nah Nabi Muhammad salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh Rasul, Rasul mengetahui dengan siapa dia berbicara dan ungkapan apa yang bisa dia sampaikan kepada orang tersebut. Subhanallah. Karena kalau bisa dikatakan Rasul itu adalah bapak psikologi dunia. Ya. Rasul itu bapak psikologi dunia. Adik sekolah di jurusan psikologi. Tuh coba teliti tuh tentang Rasulullah SAW. Benar. Ya, dan Ustadz punya banyak riwayat tentang itu. Di mana kuliahnya nak? UIN. Ada dosen namanya Dr. Khairil Anwar, kenal? Dr. Khairil Anwar? Ada ngajar nggak? Hah? Apa? Oh di UIN, bukan UIN. Ustaz kira tadi di UIN. Nah beliau itu merumuskan jurusan psikologi Islam di UKM. Dan salah satu yang membuat akhirnya dia dipercaya membuat jurusan psikologi Islam di UIN karena hujjah dia yang mengatakan bahwasanya bapak psikologi dunia itu adalah Rasulullah SAW dengan fakta-fakta sejarah yang diungkapkan. Nanti coba pelajari tentang ahli kejiwaannya Rasul menghadapi para sahabatnya itu, anak Ustadz akan mendapati betapa Rasul itu adalah bapak psikologi dunia. Dahsyat sekali. Ya. sudah apa semester berapa anak Ustadz sekarang? 7? Oh, mau penelitian lagi? Atau sudah sedang penelitian? Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baik, itu dulu ya Ibu sekalian. Jadi sudah sampai kepada fenomena yang ketujuh, apa itu ungkapan yang menyakitkan. Itu juga di antara bahaya lisan. Walaupun kita di atas kebenaran sekalipun, tapi untuk menyampaikan kebenaran, lihat situasi, kondisi. Jangan sampai kemudian justru ungkapan kita malah menyulut api yang lebih besar lagi. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ya. Bismillah. Ada yang mau dipertanyakan Ibu? Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, Ya. berhubungan dengan lisan, mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mungkin dan omongan mungkin Ustaz, ini mungkin kalau ibu-ibu di rumah Ustaz ngomel ke anak. Itu ibu-ibu tuh kalau ada satu aja anaknya tuh yang buat dia kesal, nanti yang kemarin-kemarin itu tuh teringat kembali terus Ustaz. Jadi bagaimana kita triknya mengendalikan omongan, mengendalikan Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saya jawab saja ya. Baik, memang dulu kita pernah membahas Ibu sekalian, kita seringkali kalah oleh emosi ya yang ada di dalam diri kita. Padahal kadangkala kita kesal, kita marah,
lalu mengungkapkan ini, mengungkapkan itu, ya, atau melakukan ini, melakukan itu, sebenarnya ibu ingin menyampaikan saya ini sedang marah ini, gitu. Betul tidak ibu? Ya kan? Bisa tidak kita sederhanakan saja? Nah, ibu lagi marah nih, gitu. Dah selesai. Daripada ibu mengatakan ini, mengatakan itu, sebenarnya ujung-ujung ingin menyampaikan sebuah pesan, saya ini sedang marah, gitu kan. Tapi omongannya sudah kemana, gitu kan. Makanya ibu sekalian, tidak ada yang bisa mengendalikan emosi kita kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita selalu berlindung, ibu. Karena hakikat kemarahan itu dalam sebuah hadis mengatakan itu adalah rajmus syaitan. Jadi tembakan syaitan ke dalam hati kita, gitu, yang menghembuskan agar kemudian kita marah. Ya. Dan kemarahan kita tadi tidak proporsional. Cobalah belajar untuk proporsional seperti kemarahannya siapa tadi ibu? Rasul. Rasul apa yang menjadi persoalan itu yang disampaikan, tapi dengan cara elegan. Kalau kita tidak, kan persoalannya B misalkan, tapi yang dibaca A sampai Z tuntas semuanya, gitu. Yang tidak berhubungan pun kemudian kena juga, gitu kan. Ya, kalau kita berharap perbaikan dari apa yang kita sampaikan, ibu mulai berpikir apakah ini akan mempengaruhi dan merubah, ya, akhlak atau sikap dari anak-anak kita. Kalau omelan kita justru semakin membuat anak itu tidak merespon apa yang kita katakan, ya, maka apa manfaatnya jadinya, kan? Makanya kalaupun kita marah itu karena apa? Makanya ada istilah, ya, marah karena Allah. Pernah mendengar marah karena Allah, ibu? Ya, kita baru marah kalau ada hal-hal dari syariat Allah yang dilanggar, itu baru marah, ibu. Tapi kalau hanya karena urusan berantakan misalkan, atau misalkan ribut anak-anak selagi tidak sesuatu yang membahayakan, gitu kan, ya sudah, namanya juga anak-anak. Kalaupun kita ingin mengingatkan dengan cara yang baik, masalah dengan cara yang baik gak mendengar Ustadz, tapi kalau sudah satu teriakan yang keluar Ustadz baru diam, kayaknya lebih efektif Ustadz. Tapi dampaknya seperti apa, gitu kan. Ya karena begini Bu, Nabi Muhammad itu kan pernah, Anas bin Malik kan menjadi pelayan Rasul tuh selama 10 tahun di kota Madinah, ya kan. Ini kesaksian Anas, usianya masih 10 tahun saat itu. Seorang anak Anas bin Malik menjadi pembantu di rumah Rasul. Kata Anas bin Malik, selama aku melayani Rasul 10 tahun di kota Madinah, sama sekali Rasul tidak pernah membentakku. Nggak pernah sekalipun, kata Anas. Bahkan ketika aku melakukan kesalahan, Rasul tidak pernah mengatakan, lima falta, kenapa engkau buat ini wahai Anas? Nggak pernah sekalipun. Atau ketika aku meninggalkan sesuatu, misalnya Rasul dan nitip, jangan lupa ya Anas, bawa ini, ternyata lupa ibu. Rasul nggak pernah bilang begini, lima tarokta, kenapa kau tinggalkan wahai Anas? Nggak pernah. Jadi pernah suatu ketika, Anas bin Malik diminta oleh Rasul untuk mencari satu keperluan Nabi, ibu. Sehingga keluarlah dia dari rumah Rasul. Karena Anas ini anak kecil, di jalan itu jumpa dengan kawan-kawan kecilnya, ibu. Yang namanya gak anak kecil, ibu. Kata kawannya Anas main yuk, ayo. Sehingga dia lupa dengan kebutuhan Nabi tadi, ibu. Setelah sekian lama bermain, akhirnya Anas bin Malik merasa ada seseorang sedang berdiri di belakangnya dan ternyata Rasul, ibu. Kira-kira kalau kita dalam posisi Nabi, ibu, ngelihat nih anak malah asik main, bukannya mencari keperluan yang tadi diminta, gimana respon kita, ibu? Apa lagi? Allah, macam-macam kan. Nah, Anas bin Malik ketika dia ternyata Nabi, faida Rasulullah yatabassam. Rasul hanya tersenyum, seraya mengatakan, wahai Anas, sudah dicari belum? Kata Anas, ini baru saja mau berangkat wahai Nabi, langsung ngepret. Tapi Rasul gak marah, kata Anas bin Malik, subhanallah. Ya kan, lihat. Nah, jadi kita mau contoh siapa nih sekarang? Emang antara kita dengan Nabi, langit dan bumi ya Bu ya. Tapi
Kita berusaha untuk ke arah situ, Ibu. Walaupun berat sekali, Ustaz. Susah. Tapi kita lihat dulu contoh kita nih bagaimana menyikapi persoalan dalam hidupnya. Jadi Rasul nggak pernah bentak anak-anak tuh, nggak pernah, Ibu. Makanya Rasul tuh digandrungi, disukai oleh anak-anak. Rasul kalau udah keluar rumah, Ibu, itu yang menyambut pertama Rasul siapa? Fastaqbalahu wildan. Anak-anak tuh datang menyambut Nabi Muhammad tuh, saking senangnya mereka, saking akrabnya. Kan memang Rasul nggak pernah berkata kasar atau nggak pernah menyakiti hati anak-anak, membentak anak-anak. Bahkan mereka senang tuh. Kenapa? Karena mereka menunggu untuk diusap kepala mereka oleh Nabi. Jadi salah satu kebiasaan Rasul, jumpa anak-anak itu Rasul mengusap kepala mereka. Dan tangan Nabi Muhammad ini, kata Jabir bin Samurah, seorang sahabat yang masih kecil saat itu, ketika Rasul mengusap kepalaku, aku merasakan dinginnya tangan Nabi dan harumnya tangan Rasul. Seakan-akan Rasul baru saja mencelupkan tangan itu ke dalam apa, Ibu? Bejana yang isinya minyak wangi. Masya Allah. Kan Anas bin Malik juga pernah kan memberikan kesaksian. Ini pernah saya sampaikan hadisnya. Apa kata Anas bin Malik? Ya, ma masastu biyadi dibajan wala hariran wala syai'an alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah menyentuh sutra atau yang lainnya yang lebih halus dibandingkan dengan telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Bahkan Anas bin Malik membandingkannya dengan sutra atau yang lainnya. Kira-kira hand body-nya apa ya, Bu ya? Bisa sehalus dan selembut itu ya. Masya Allah. Yang kedua kata Anas bin Malik, wa ma syamamtu raihatan atyab min rihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku belum pernah mencium aroma yang lebih wangi dibandingkan dengan aroma tubuhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena anak-anak tuh kalau udah Rasul keluar dari rumah tuh langsung disambut sama anak-anak. Subhanallah. Kenapa? Karena Rasul nggak pernah bentak anak-anak, nggak pernah marahin anak-anak. Rasul care, bahkan Rasul bermain dan bercanda dengan anak-anak itu. Ya, Rasul biasa tuh bercanda tuh dengan anak-anak. Kadang ada semburan air gitu, saling menyemburkan air dari mulut antara Rasul dengan anak-anak gitu kan. Bahkan Nabi Muhammad ketika ada anak sedang bersedih ternyata burung peliharaannya mati, Ibu. Jadi kata Rasul, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, ada apa dengan burung kecilmu itu, kata Rasul. Padahal udah mati itu, Bu. Ya begitu tuh Nabi Muhammad dengan anak-anak. Ya, jadi contoh kita ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Muhammad berdasarkan kesaksian para sahabat yang berinteraksi dengan Rasul, Rasul nggak pernah membentak anak-anak. Ya, ini bukan anak. Bahkan kita pernah mendapati kan Rasul lagi sujud, Hasan Husain tuh naik ke atas punggung Nabi, lagi sholat. Apakah kemudian Rasul marah kepada cucunya? Enggak, dibiarin aja oleh Nabi Muhammad. Subhanallah. Ya, jadi gimana caranya, Ustadz? Satu, kata Nabi Muhammad kan pernah ada seorang sahabat datang minta wasiat dari Nabi. Wasiat Nabi cuma satu, la taghdab, jangan marah, kata Rasul. Wasiatnya sederhana, jangan marah. Nah, ada dua makna dari wasiat Nabi Muhammad. Satu, sama sekali menghilangkan rasa marah dalam diri kita itu mudah atau susah, Ibu? Susah. Bisa. Orang-orang yang memang diberikan rahmat oleh Allah, Ibu, yang di hatinya nggak ada rasa marah sedikit pun. Itu satu di antara 1 juta orang. Yang kedua, makna la taghdab adalah jangan mengikuti perasaan marah yang ada dalam hatimu. Ya, contoh apa? Ketika kita emosi, kita inginnya apa, Ibu? Tadi ngomel aja gitu kan. A sampai Z, kalaupun ada huruf setelah Z mungkin kita mau sampaikan lagi gitu kan. Atau meresponnya dengan tindakan memukul, menendang atau yang lainnya, Ibu sekalian. Maka makna la taghdab itu jangan ikuti perasaan marahmu dengan sikap dan perbuatan yang menunjukkan kemarahan. Yang kapan? Jadi kalau Ibu lagi marah, sederhanakan sajalah. Nah, Ibu marah nih. Ngelihat kalian seperti ini, ya kan, daripada Ibu ngomong sana, ngomel sini gitu kan. Ya udah sederhanakan saja. Nah, Ibu marah nih sama kalian. Tapi susah ya, Bu ya. Perlu dilatih insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua untuk tidak mudah marah ya kepada anak-anak terutama, karena memang ya perlu waktu dan proses untuk
yang membuat mereka memahami, mengerti terhadap apa yang mereka lakukan. Memang tidak bisa sekali Ibu, ya. Kadang-kadang berkali-kali, mungkin bukan hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi pekan depan, atau bulan depan, tahun depan. Tapi yang paling penting, Ibu mesti menguatkan kesabaran ngadapin anak-anak titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering kali Ibu sekalian menyampaikan ke guru-guru di pesantren, ya, tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik kepada mereka. Urusan mereka berubah atau tidak itu urusan Allah. Mungkin bukan hari ini, mungkin besok, mungkin pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau setelah tamat dari pesantren ini mereka baru mengerti yang kita ucapkan itu. Jadi yang penting adalah sabar yang mendidik mereka dengan segala tingkah laku mereka. Karena mereka itu adalah ladang amal kita. Ladang amal kita sabar untuk mendidik mereka, itu ladang amal kita Ibu. Tapi kalau kita nggak sabar, nah itu nah, di situ masalahnya. Jadi kuatkan kesabaran, ya, dalam mendidik anak-anak. Ya memang potensi kita naik darah itu banyak memang, tapi tantangannya di situ. Ya, as-sabru inda sadamatil ula, kata Rasul. Kesabaran itu justru pada pukulan pertama terjadi sesuatu kita sabar. Itulah kesabaran yang paling besar di saat banyak orang nggak bisa lulus di situ. Kalau setelah lewat masanya Ibu sabar itu biasa, tapi ketika pukulan pertama terjadi persoalan, Ibu sabar, itu baru jempol. Baik, itu saja barangkali Ibu sekalian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Ya, berarti kita sudah masuk insya Allah dalam pertemuan yang akan datang fenomena bahaya lisan yang ke-8 yaitu al-la'nu, melaknat. Ini bahaya sekali, hati-hati, jangan mudah untuk melaknat, ya. Jangankan manusia, jangankan orang yang beriman, jangankan anak-anak Ibu, bahkan cuaca saja kita dilarang oleh Rasul untuk melaknat cuaca. Ya, seperti hari ini hujan, misalkan hujan terus. Nah, kemudian kita laknat cuaca, itu dilarang oleh Nabi Muhammad. Kalau fenomena alam saja dilarang untuk kita laknat, apalagi manusia. Jadi jangan mudah untuk melaknat. Nah, seperti apa fenomena laknat ini? Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Aku lu qauli hada, dan kita tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.